pembelajaran. Saya mau tanya dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Kalau kemarin ada beberapa yang sakit, sekarang sudah sembuh. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu kita akan merilekskan diri kita sendiri. Biar saat menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kalian bisa langsung menerimanya dengan senang hati. Sudah siap kalian anak-anak? Siap. Oke, kalau itu kalian dengar dari speaker yang ada di depan dan praktekkan kepada diri kalian sendiri. Ya. Oke, saya mulai. Baby, you give me ice and fire.
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Jauh lebih rileks? Lebih enak? Berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Turi? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, dibuka dulu buku paket IPS-nya. Silakan. Dibuka dulu pada halaman 183. Ya. Bahwa nenek moyang kita itu memiliki kebudayaan yang sangat tinggi sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu mampu berinteraksi dengan bangsa yang lain. Bukan hanya satu atau dua bangsa di dunia ini saja itu berinteraksi, tetapi bisa juga kita itu berinteraksi dengan Hindu, Buddha, bisa juga berinteraksi dengan agama Islam. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Minggu kemarin Bu Nuri sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih aktivitas masyarakat Indonesia waktu Hindu Buddha. Nah, sekarang kita akan mengenal mengenai masa Islam. Ingat, walaupun kita itu dilewati oleh berbagai macam bangsa di dunia, tapi kita sebagai bangsa Indonesia
harus mampu menyerap semua pengaruh-pengaruh negatif dari bangsa yang lain. Jadi kalau misalnya ada bangsa dari Hindu datang ke Indonesia, diserap hal yang baik. Yang jelek bagaimana Bu? Gak usah ditiru. Sedangkan untuk bangsa-bangsa yang lain juga sama. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang saya mulai. Proses penyebaran agama Islam ini ada berbagai macam salurannya. Ada perdagangan, pendidikan, pernikahan, tasawuf, dakwah dan kesenian. Coba saya mau tanya yang belakang sini, Natifah, kamu perhatikan ini gambar apa nak? Natifah, peta apa ini? Coba diperhatikan di sini peta apa? Ada yang bisa membantu? Natifah, coba angkat tangan, silakan. Siapa? Oke, Dinda. Peta apa ini Dinda? Oke, benar apa salah anak? Betul. Ini adalah peta penyebaran agama Islam dan pusat-pusat kerajaan Islam di Indonesia. Dan di sini kalau kita ketahui karena letaknya Indonesia itu sangat strategis, ini dilewati oleh berbagai macam bangsa. Nah inilah bangsa itu tadi membawa cara-cara penyebarannya. Yang pertama melalui perjalanan. Orang dari luar negeri membawa barang dagangannya sampai ke Indonesia biar bisa laku. Dan nanti bertransaksi dengan orang Indonesia. Dan di sini terjadi penyebaran agama Islam. Sedangkan untuk yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini kalau sesuai Islam, kalau zaman now adalah pondok pesantren. Jadi anak-anak yang kepingin mendalami agama Islam bisa melalui pondok pesantren. Ya, di situ sekaligus mulai dari makan, minum, sehariannya ya tetap di pondok. Berbeda dengan kita yang di sekolah reguler biasa ini. Terus yang ketiga adalah lewat pernikahan. Pernikahan ini antara baik itu pedagang dari Gujarat, Arab atau Persia ini menikahi dengan orang pribumi Indonesia. Nah, di sini terjadi pernikahan. Dan setelah mereka menikah, mereka menetap ke Indonesia. Di Indonesia di sini. Terus ada lagi lewat tasawuf. Tasawuf itu apa Bu? Tasawuf itu artinya menjauhi hal-hal duniawi, hanya mendekat kepada Tuhan, pada Allah. Terus ada lagi media dakwah. Ada yang tahu media dakwah seperti apa? Seperti apa? Coba Pak Wiro, dakwah itu seperti apa contohnya? Menyebarkan ajaran agama Islam. Ya, melalui apa? Melalui seperti kesenian atau budaya. Kalau kesenian ada sendiri nah. Di sini. Kalau dakwah ya Dalam menyebarkan Islam dengan berdakwah ke kampung-kampung dan dari desa-desa. ya, berdakwah ini adalah cara menyebarkan Islam melalui ceramah agama. Nah, kalian di sini pernah mendengarkan ceramah agama? Nah, berarti kalian sudah mengikuti dakwah itu tadi. Terus yang terakhir adalah kesenian. Kesenian ini bisa berupa seni musik, seni tari. Nah, kemarin masih ingat waktu hari peringatan Isra Mi'raj itu ada seni yang ditampilkan enggak? Ada. Coba sebutkan seni apa saja? Tari saman. Tari saman. Berarti itu seni tari. Dari mana? Aceh. Terus apa lagi? Qasidah. Qasidah ini juga akulturasi asimilasi dari kebudayaan bangsa Arab
yang membawa Islam. Terus apa lagi? Berjari juga sama, ya. Nah, berarti kita sebagai bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari juga terpengaruh oleh penyebaran agama Islam. Nah, sekarang Islam datang ke Indonesia itu lewat apa saja? Teorinya apa saja? Ada teori di sini yang mengemukakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui 3. Coba dibaca Excel, teorinya apa saja? Teori teori Makkah, teori Persia. Teori Mekah, Persia. Persia, terus satunya lagi yang paling atas Gujarat. Sekarang yang pertama teori Gujarat. Gujarat itu di mana sih, ada yang tahu? Di mana? Udah tahu Gujarat? Biasanya yang suka film India siapa ini? Ya, Sarukan, tahu Sarukan? Nah, Sarukan itu di mana, Uki? India, betul. Kalau Gujarat berarti apakah di India, Penuri? Ke arah lebih ke selatan. Berarti teori Gujarat adalah teori yang mengemukakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang dari India bagian selatan. Kalau sekarang namanya adalah Bangladesh dan Sri Lanka. Ya, yang suka Sarukan, itu Botahi. Biasanya apa ini suka India ya Pak ya? Ya. Terus ada yang kedua adalah teori Mekah. Berarti kalau Mekah itu negaranya di mana? Arab. Berarti yang membawa adalah orang Arab. Loh, buktinya apa? Kok ada teori Mekah? Tadi Bu Nuri lupa menyinggung. Teori Gujarat ini buktinya apa juga, Bu? Kalau teori Gujarat masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Ya. Nah, sedangkan untuk teori Mekah itu datanya sama juga dengan sesuai dengan kerajaan Samudra Pasai, yaitu saat itu ditandai oleh buktinya adalah batu nisan Sultan Maluku Soleh. Siapa itu? Sultan dari Samudra Pasai. Terus untuk yang ketiga, teori Persia. Persia tahu dari mana itu? Tiongkok. Bener apa salah? Salah. Ada yang bisa menjawab? Ayo, di mana itu Persia? Dan Arab, kurang tepat. Memang masih dalam kelompok bangsa Arab. Saddam Hussein. Loh, Saddam Hussein kok Turki? Irak. Sebelahnya Irak? Iya, betul, Iran. Berarti teori Persia atau Persia ini adalah teori yang mengungkapkan bahwa yang membawa agama Islam adalah orang dari Iran. Loh, Bu, buktinya apa? Buktinya adalah kebudayaan Tabui. Di mana itu, Bu? Di Sumatera Barat. Yaitu kebudayaan yang memperingati tanggal 10 Muharram. Kalau di Jawa namanya 10 Asyura. Nah, masih ingat kemarin? Waktu malam acara apa itu, Rafa? Iya, ada 1 Muharram, ada 10 Muharram, ya toh? Kamu puasa Asyura toh? Ya, itu apa itu? Peringatannya? Gak tahu. Kamu ikut acara apa itu? Ada tahlilan, ya? Oh ya. Terus ada sholawatan, ya loh. Nah itu adalah hasil dari atau bukti dari bahwa teori 3 ini memang yang membawa masuk agama Islam. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi.
dari aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu itu juga mempengaruhi cara kepemimpinan kerajaan di Indonesia. Ini berhubungan dengan kekuasaan juga. Nah, yang pertama adalah kerajaan Aceh. Ya. Berdiri pada awal abad ke-16. Ada yang tahu Aceh itu di mana? Sebelah mananya Indonesia? Coba sekarang. Nah, ini ada peta Indonesia. Maju ke depan. Silakan kamu. Alfa, maju. Tunjuk di mana Aceh itu. Nah, Aceh itu berarti berada di pulau apa? Nah? Sumatera, betul apa salah? Betul. Ya, terima kasih ya. Sebelah sini di Aceh. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Terus ada lagi kerajaan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini kerajaan Samudra Pasai. Gimana Bu Nuri? Apakah sama dengan yang ditunjuk oleh Alfa? Ya, coba diri maju gimana? Saya nanti dulu. Mana Samudra Pasai? Itu wilayahnya sesudah Aceh apa sebelumnya? Sebelumnya. Oh, itu tepuk berdiri ya. Terima kasih Diri. Terus ada lagi kerajaan berikutnya. Tadi yang sudah ditunjuk oleh Dirli dan Alfa itu adalah kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh. Berarti dua kerajaan itu ada di pulau apa? Sumatera. Sekarang lanjut, kerajaan yang ketiga adalah kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah kerajaan Demak. Ya, coba saya minta tolong nanti tunjukkan di mana letaknya. Nah, cewek tadi sudah cowok, sekarang cewek. Nah, coba Naura maju ke depan. Di manakah letak kerajaan Demak? Ada yang tahu kerajaan Demak itu letaknya di Pulau Jawa. Jawa bagian apa? Angkat tangan. Ya, Alisa. Jawa bagian tengah, betul, atau dikenal dengan Jawa Tengah. Oke, mana Naura Jawa Tengah? Pulau Jawa dulu. Di mana letaknya? Kalau Pulau Sumatera yang mana sih? Tangan kanan, dong. Ya. Terus yang Pulau Jawa. Benar? Betul apa salah? Ya, kurang tepat ya. Coba dikasih kesempatan satu lagi, yang mana? Nggak tahu. Oke, sekarang minta pertolongan sama teman. Siapa? Yang laki-laki. Tangan kanan dong. Ya, Kevin. Tangan kanan. Ya, betul apa salah? Betul. Yang Jawa Tengah yang mana? Itu
Ya, stop. Nah, benar. Berarti betul ya. Tepuk tangan untuk Mawar dan Sofi. Yaitu kerajaan berikutnya yang nomor 4. Nah ini hampir sama dengan kerajaan yang ada di Hindu-Buddha. Nah, hati-hati. Berarti Mataram ada berapa? 2. Mataram apa saja? Hindu dan Mataram Islam. Bukan Mataram is black as blue ya. Kamu biasanya gitu kalau anak zaman now. Nah, enggak boleh itu ya. Di mana kerajaan Mataram Islam berdiri? Di Jawa. Jawa apa? Jawa apa? Jawa Tengah. Coba Tata maju. Tunjuk Jawa Tengah yang mana? Ayo. Silakan. Silakan yang mana? Jawa Tengah. Tadi sudah ditunjuk sama? Ya, betul. Silakan duduk, tepuk tangan. Berikutnya ada kerajaan Banten. Ini masih di Pulau Jawa, apa sudah pindah pulau? Pulau Jawa. Oke, coba Rasya maju. Manakah Banten itu? Jawa bagian apa? Barat. Jawa Barat. Tunjuk di mana Jawa Barat? Nah, saya ganti dulu ya. Nah, mana Jawa Barat? Ya, benar apa salah Nana? Benar, sip. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang lanjut pada kerajaan yang sudah pindah pulau. Pulaunya sudah berbeda dengan yang tadi, yaitu kerajaan Goa dan Talo. Itu berarti di mana itu pulaunya? Di ya, yang bilang Makassar. Benar apa salah? Ya, masih dalam wilayah Makassar. Berarti itu di pulau. Oh, masa Kalimantan. Yang betul adalah Sulawesi. Nah, sekarang Pulau Sulawesi itu yang mana? Coba tadi anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Rafa maju ke depan. Siswa yang paling aktif ya. Di mana? Sulawesi, yang ini. Oke, Pulau Sulawesi. Kalau yang Makassar di mana? Oke, benar apa salah Nana? Benar. Ya. Rasya ya sebelumnya. Mohon maaf ya, terbiasa sedikit. Di mana? Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Raka. Sekarang adalah kerajaan yang terakhir, yaitu Tidore dan Ternate. Itu ada di wilayah mana itu?
profil dari kerajaan Islam tersebut. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan mengenai teori dari Gujarat yang mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Dan di sini ada raja yang paling terkenal, yaitu Sultan Malikus Saleh. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini mencapai kejayaannya karena dalam perekonomiannya mereka itu berdagang, bertani, dan saat itu sudah mulai diperkenalkan yang namanya uang. Dulu tidak ada uang lah, ada, tapi bentuknya berbeda dengan yang dicetak saat kerajaan Samudra Pasai. Kalau sebelumnya lagi, kemarin sudah menerangkan mengenai zaman pra-aksara. Itu transaksinya melalui apa? Sistem apa Reno? Barter, betul. Nah di sini mulai diperkenalkan uang sebagai alat. Nah komoditi atau barangnya yang terkenal adalah lada. Lada itu apa? Ada yang tahu dalam bahasa Indonesianya? Merica. Ada lagi kapur barus. Baunya bagaimana? Harum, betul. Apa? Harum. Terus ada lagi emas. Dulu ada penambangan emas, sudah ada. Ya, ini adalah kerajaan Samudra Pasai. Ini tadi Samudra Pasai ada kerajaan Aceh, kerajaan Demak. Untuk yang lain bagaimana? Ya, untuk yang lain nanti kita akan membentuk kelompok untuk menemukan apa saja yang ada di kerajaan Islam di Indonesia. Ya, baik itu siapa rajanya, juga peninggalannya bagaimana, terus ekonomi rakyatnya bagaimana. Itu nanti kita buat kelompok untuk mendiskusikan hal tersebut. Kalian sudah membentuk kelompok? Sudah. Kalau gitu kita langsung aja untuk membentuk kelompok. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, itu sesuai dengan CP-nya masing-masing. Yang kelompok kuning, nah sini. Yang kelompok hijau, ya terserah. Sudah semuanya. Oke. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai aktivitas masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, di sini nanti untuk LKPD-nya berbeda. Setiap kelompok warna kuning, merah, dan hijau. Ya, dan nanti kalian baca dulu instruksinya di surat apa? Ini saya bacakan. Untuk yang kelompok hijau dulu, aktivitas kelompoknya adalah mana kelompok hijau? Hanya satu? Ya. Oke. Kelompok hijau yaitu membuat atau menggambar peta Indonesia. Tidak apa-apa, oh my God. Yaitu mengenai persebaran Islam di Nusantara. Kan zaman tadi sudah ditunjukkan sama teman-teman. Masih ingat? Masih. Oke. Terus untuk kelompok hijau
yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Ya, betul penjelasannya tadi. Oh, perdagangan itu artinya apa? Ya, saya kasih contoh aja satu ya. Jual beli. Terus ada lagi yaitu mencari mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Saya tanya sekarang, kalian bawa HP enggak? Bawa. Oke, dikeluarkan HP-nya dulu. Ya, silakan. Ya, selesai semuanya ambilnya. Oke. Kalian nanti browsing mengenai apa, Bu Nuri? Mengenai kerajaan Islam di Indonesia. Untuk membrowsing pertama lokasinya. Itu di kota apa? Provinsi apa? Terus waktu itu apa, Bu Nuri? Itu masanya abad keberapa, tahun berapa berdirinya. Terus ada lagi sumber sejarah. Loh, Bu, kok tahu ada kerajaan Demak? Itu siapa yang ngasih tahu? Apakah lewat prasasti? Ada nggak di Islam prasasti? Ada. Ada nggak lewat tulisan atau berita dari Cina? Itu kan itu. Terus coraknya apa? Coraknya di sini bisa bercorak karena biasanya ada campuran asimilasinya, ada Islam dan ada Hindu. Ya. Kalau Hindu kan enggak ya, Islam. Ini coraknya adalah corak peninggalannya. Misalnya ada menara Kudus, menara Kudus itu campuran apa itu? Ada Islam, ada Hindu, terus ada lagi yang piring-piring kami. Dari mana itu? Dari Cina, lah itu coraknya. Terus nama rajanya apa? Untuk yang terakhir gak usah, ya, paham ya? Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Oke, saya berikan.
yang kelompok kuning yang mendapat soal ini membuat peta persebaran kerajaan Islam di Indonesia. Bu, kalau petanya segini, ya nggak cukup. Gimana kalau misalnya saya gambar di kertas folio? Nah, lebih mudah yang mana menurut kalian? Folio, berarti silakan tidak apa-apa. Bu, dikerjakan aja yang kecil. Boleh, boleh. Berarti ada dua cara untuk membuat peta persebaran kerajaan Islam di Indonesia. Pakai diwarnai, iya. Ya, kenapa? Kamu nggak pakai karena soalnya beda, warna hijau dan merah. Anggotanya. Jangan lupa ya, nama anggota kelompoknya diberi absen. Ya. Coraknya misalnya hidayat, raja pasir. Nah ini coraknya ini Islam dari mana? Dari Arab. Hujan. Soalnya kalau di kolomnya nggak muat, kalian tambah dari kertas folio yang kalian bawa, ya. Kalau punya staples boleh, atau dilem nggak apa-apa, dilem juga nggak apa-apa. Pinjam apa? Atlas. Di mana? Di perpus. Oh ya, boleh silakan. Ya, yang kayak kemarin yang Bapak Ibu bilang kan ada tanda malanya. Yang kerajaan hidup Buddha. Ada Kaudipan, kan? Ada Kutai. Jadi kan di atasnya dikasih tanda Pak. Kalau misalnya kurang bisa
ditulis dulu nanti kelupaan. Nama Bayangnya kalau mau ini terus ini terus nah udah paham ya? Ini nggak usah. Ini nggak usah. Ya, ini nggak usah. Loh, kamu lagi ngapain ukuran itu? Nah, ngapain deh? Kayak yakin. Kamu sudah diskusi sama kamu? Oh, sini. Gak boleh ngomong kayak gitu. Sudah. Oh iya, wes. Jangan main habis sendiri. Oh iya, ya silakan. Saya tunggu sampai jam 9 dulu ya. Ah ya. Oke. Ya.
sekarang masih kecil. Di ASEAN. Udah sama. Iya, halaman depannya aja. Sama. Masa sama? Oh ya, 43. Oh ininya. Oh iya, bagus harus itu. Gimana Riki? Ya dulu. Iya, sama kita berdua. Itu. Kalau rasa Jangan tidur, rasakan panggil. Karena ada bantuannya. orang tua ada. Halo guys.
Tambah kertas saja, biar rapi ya. Pakai kertas macam itu ya. Minyak kan? Oke anak-anak, waktu sudah selesai untuk diskusinya. Sekarang kalau sudah diletakkan semuanya, bolpen pensilnya, mari kita presentasikan dari hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Ya. Oke, saya panggil terlebih dahulu dari kelompok merah. Silakan kelompok merah mewakili kelompok merah ya. Kelompok merah di sini ada 2, diwakili oleh kelompoknya Fauzia. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Fauzia. Nah, silakan untuk kelompok Fauzia. Aki, silakan duduk Aki. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatima Rizal dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Nawahana Nafida dari absen 28. Perkenalkan, saya Najwa Pranayura dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Nabila Berita dari absen 5. Silakan dibaca hasil diskusinya. Cara penyebaran sederhana. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih. Perdagangan merupakan jalan pokok pertama yang menjadi awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Contoh perdagangan, para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Kedua adalah pernikahan. Pernikahan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya adalah seperti melakukan pendekatan kepada raja, bangsawan, atau keluarganya untuk menikahi secara Islam. Yang ketiga adalah pendidikan. Proses pengumpulan nikah dari jiwa seseorang atau kelompok dewasa yang dewasa Islam melalui kesadaran. Contoh, penyebaran agama Islam dilakukan orang muslim yang diperlukan orang Islam dan lain. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang lain, apakah ada pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh kelompok refleks merah? Silakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Oke, untuk kelompok merah beri aplaus karena sudah menunjukkan. Terima kasih untuk kelompok merah ya. Silakan kembali ke tempatnya. Ada sana semuanya. Baris. Ini duduknya yang benar. Yang baik. Yang sopan. Nah, jangan duduk ya Mbak ya. Oke, lanjut. Silakan. Kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan peta agama Islam di Indonesia. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Kavita Luganda Queen dari kelas 11 dan teman saya. Nama saya Alisa Ibuka, absen 4 dari Gunung. Perkenalkan, nama saya Kalisa Asma Taharani dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Rahania Sila Arif dari absen 29. Waktu dan tempat saya persilakan kepada teman-teman. Berikut adalah peta penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Sumatera, yaitu tepatnya ada di Aceh. Ada 5 kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Dan yang kedua adalah Jawa. Di Jawa Barat ada Kerajaan Banten, dan di Jawa Tengah ada Kerajaan Mataram Islam. Di Jawa Tengah ada Kerajaan Demak. Dan di Pulau Sulawesi ada Kerajaan Goa dan Taro, tepatnya di Makassar. Lalu kemudian di Bali ada Kerajaan. Dan di Maluku ada Kerajaan Bole dan presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok hijau? Ya, berarti sudah paham semuanya ya? Iya. Oke, kalau sudah paham semuanya, beri tepuk tangan untuk kelompok hijau. Terima kasih. Sekali lagi kita bukan sebuah aula yang merasa kehilangan bersama dengan
kasih ya untuk anak kelas 7D yang hari ini sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil temuan kalian pada LKPD. Oke, untuk selanjutnya kita akan merefleksi. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang tahu kita belajar apa saja tadi? Angkat tangan dulu. Kalau yang tahu silakan. Ya, Indah, kita belajar apa tadi? Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lalu, yaitu masa Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Ya. Betul, teori datanya agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, oke, silakan. Proses persebaran agama Islam. Betul. Yang lain, terakhir. Kerajaan atau kesultanan yang ada di Indonesia yaitu berupa kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Indonesia yang seringkali disebut dengan kesultanan. Betul. Ya, beri tepuk tangan bagi kita yang mendapat. Itu adalah hasil dari refleksi kita ini. Resume yang diambil dari materi ini. Apa Bu pembelajaran yang diambil dari materi hari ini adalah bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia yang kuat dan mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sangat tinggi. Nah, seharusnya kalian sebagai generasi muda harusnya mengambil hal-hal yang baik tentang kehidupan saat ini. Yang jelek bagaimana Bu? Ditinggalkan, jangan ditiru. Oke anak-anak? Oke, untuk terakhir kalinya Bu Nuri mau tanya kepada kalian, setelah belajar kehidupan masyarakat masa lalu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya silakan Bapak menyampaikan perasaannya. Monggo. Ya silakan Bapak. Maaf ya. Kita mengenal lebih jauh dari zaman-zaman dulu. Utamanya adalah zaman ini zaman apa? Maksudnya zakat. Itu adalah pendapat dari kakak. Senang. Yang tadinya tidak tahu sekarang jadi tahu. Oh begini ya ternyata kehidupan masa lalu tidak sama dengan kehidupan sekarang. Nah itu yang utama. Berarti untuk kelas 7D ini berarti merasa senang semuanya ya. Alhamdulillah. Semoga senangnya sampai berlanjut besok. Ya, oke. Saya akhiri. Terima kasih untuk anak kelas 7D. Beri tepuk tangan semuanya. Bu Nuri akhiri.